Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marhaban bikum ayyuhat talabah fi hadhihi al-halqah fi hadhihi al-halqah al-jadidah fi موضعنا في المادة مصطلح الحديث. ونحن الآن في أقسام العلو والنزول. قد مضى في اللقاء الماضي ما يتعلق بأقسام العلو إلى bab al-badal. Baik, ayo ikhwah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang pembagian sanad Ali dan sanad nazil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang pembagian sanad Ali sampai ke poin yang ke-3 bagian 2. Jadi pada di awal sudah kita sebutkan bahwasanya sanad Ali dan nazil, sanad Ali itu bisa kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu Ali mutlak dan Ali nisbi. Kemudian kalau kita rinci lagi, maka Ali mutlak itu ada 1 bagian dan Ali nisbi itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Jadi total semuanya ada 5 bagian pembagian sanad Ali. Kemudian kita sudah bahas tentang sanad Ali mutlak, yaitu al-qurbu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahihin nazifin, yaitu sanad yang sahih, yang dekat dengan Rasulullah SAW serta terbebas dari cacat. Contoh yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Ini bagian yang pertama dari 5 pembagian sanad Ali. Ini adalah yang utama, ini yang paling bagus. Sanad Ali mutlak, kedekatan kepada kedekatan sanad kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah nisbi. Yang pertama sanad Ali mutlak, yang kedua sanad Ali nisbi. Sanad Ali nisbi terbagi menjadi 4. Al-qurbu min imami min a'immatil hadis. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kedekatan dengan salah satu imam ahli hadis seperti Imam Sauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Amash. Kemudian al-qurbu binisbah ila riwayati ahadil kutubis sittah. Kemudian kedekatan dengan ditinjau dari ke riwayat salah satu kutubus sittah atau kitab-kitab yang lain yang mu'tamad dalam rujukan hadis. Ini kita sudah sampai ke poin yang kedua ini, dan poin yang kedua ini kita katakan kemarin terbagi juga menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kita sudah menyelesaikan 2 dari 4 pembagian dari al-qurbu binisbah ila riwayati ahadil kutubis sittah. Ini sudah kita sebutkan kemarin. Poin nomor 2 ini kita bagi menjadi 4. Al-muwafaqah, badal, al-musawah, dan al-musafah. Kita sudah sebutkan al-muwafaqah dan badal pada pertemuan yang kemarin. Soalnya pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan tentang pembahasan tentang sanad Ali dan sanad nazil di pembahasan yang terakhir, yaitu al-musawah dan al-musafah. Kemudian yang selanjutnya yaitu al-qurbu al-ulu bitaqaddumi wafatir rawi wa rabi' al-ulu bitaqdimil as-sama'. Baik, kita akan langsung masuk ke bagian al-musawah. Apa itu al-musawah? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Mahmud Tohan dalam kitabnya Taisir Mustalah Hadis. Huwa istiwa'u adadil isnad min rawi ila akhirih ma isnadi ahadil musannifin. Itu samanya jumlah rantai sanad dari seorang rawi sampai akhirnya dengan sanad salah seorang pengarang kitab hadis. Jadi jumlah rawi-rawinya antara seorang dengan rawi dari imam pengarang kitab hadis itu sama.
Misalu apa contohnya? Maqalahu Ibnu Hajar. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ka'an yarwiya an-Nasa'i masalan hadisan. Misalnya seperti Imam Nasai, beliau salah satu ahadil musannifin, pengarang kitab Imam Sunan Nasai. Hadisan, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Yaqa'u bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ahada asyara nafsan. Dan antara beliau dengan Nabi SAW ketika beliau meriwayatkan hadis 11 orang, ada 12, ada 11. Apaan ini 11 maksudnya? Fayaqa'u lana zalikal hadis bi'ainihi bisnadin akhar bainana wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ahada asyara nafsan aidan. Kemudian ada kita juga ternyata misalnya seseorang yang lain dia dengan hadis yang sama namun dengan sanad yang berbeda. Hadis yang sama dengan sanad yang berbeda dan jumlah rawi antara kita dengan Nabi SAW juga sama 11 orang. Fanusawi an-nasai min haitsu adat. Maka kita sama dengan Imam Nasai dari segi jumlah rawi untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Kita berikan contoh di sini. Misalnya ini Imam Nasai, kemudian ini seorang rawi hadis yang lain. Maka ketika antar Imam Nasai untuk sampai kepada Rasulullah SAW ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maksudnya 11 ya tadi ini berlebih 1 atau kita katakan 12 lah. Misalnya 12, maka di sini ada 12 orang. Dan di sini juga sama, ternyata sama ada rawi yang lain, dia juga ada 12 juga. 12 orang dari seorang rawi hadis sampai kepada Rasulullah ada 12 juga. Maka terjadi kesamaan, sama. Maka ini kita katakan al-musawah dari segi isnadnya. Dari segi isnad. Sampai sini paham ya? Ini tidak terlalu sulit, hanya memahami bahwasanya jumlah rawi antara seorang pengarang kitab hadis dengan seorang rawi yang lain dengan hadis yang sama namun sanadnya berbeda, jumlahnya sama. Tapi kita langsung ke al-musafah. Apa itu musafah? Ini ada kesalahan, kita perbaiki dulu. Apa itu al-musafah? Hiya istiwa adal isnad minar rawi ila akhirih ma isnadi tilmizi ahadil musannifin. Intinya, kalau yang pertama, kalau al-musawah itu samanya seorang rawi dengan salah satu imam pengarang kitab hadis. Seperti tadi, Imam Nasai dengan salah satu orang rawi, sama-sama antara mereka dengan hadis yang sama namun dengan sanad yang berbeda, jumlah rawinya untuk sampai kepada Rasulullah ada misalnya 11 atau 12 orang, sama-sama 11 misalnya. Nah, di sini yang berbeda adalah kalau sekarang sama dengan muridnya Imam Musannif kitab tersebut. Jadi kalau tadi dengan gurunya, sekarang dengan muridnya. Kita lihat contohnya. Kalau tadi kita pembahasan kita tentang Imam Nasai. Imam Nasai di sini sama dengan rawi. Tapi dalam pembahasan al-musafahah, maka yang sama itu muridnya. Imam Nasai, maka yang di sini yang sama. Murid Imam Nasai dengan rawi hadis. Dan jumlahnya misalnya di sini, nah, misalnya di sini jadi 13. Atau 12. Nah, di sini juga sama-sama 12. Sama-sama 12. Untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Maka terjadi musafahahnya dengan murid Imam Nasai. Kalau dengan Imam Nasai-nya langsung kalau sama, maka ini kita namakan apa namanya? Al-musawah. Paham ya? Jadi tidak terlalu sulit, hanya memahami bahwasanya jumlah rawinya sama dengan jumlah rawi yang dimiliki oleh muridnya Imam pengarang kitab hadis. Kita pindah ke bagian yang ketiga dari pembagian sanad secara umum. Pembagian sanad secara umum ada 5. Yang pertama ditinjau dari kedekatan yang langsung kepada Rasulullah. Yang kedua ditinjau dengan kedekatan kepada imam ahli hadis. Yang keempat, yang ketiga, yang pertama maksudnya ditinjau dari ini sanad alim mutlak, yaitu kedekatan kepada Rasulullah. Kemudian sanad alim nisbi ada 4. Yang pertama kedekatan dengan imam ahli hadis. Yang kedua kedekatan dengan
salah satu riwayat dari Kutubus Sittah. Yang ketiga, al-ulu bi taqaddumi wafatir rawi. Ini tidak terlalu sulit, ini gampang insyaallah, tidak terlalu sulit. Al-ulu bi taqaddumi wafatir rawi, maksudnya di sini adalah wa misaluhu ma qalahu an-Nawawi. Apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi fima arwihi an salasa. Fama arwihi an salah, maka yang saya riwayatkan dari salasa anil Baihaqi anil Hakim a'la, lebih tinggi min an arwihi, dari apa yang saya riwayatkan dari an salasa an Abi Bakar bin Khalaf anil Hakim. Jadi sama-sama bertemu di Al-Hakim, sama di Al-Hakim, di Salasa, teman berbedanya ketika yang pertama, riwayat yang pertama lewat Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, yang kedua lewat Abu Bakar bin Khalaf. Dan riwayat yang pertama dikatakan lebih tinggi. Kenapa? Litaqaddumi wafatil Baihaqi an Ibnu Khalaf, karena Imam Baihaqi lebih dulu wafatnya daripada Imam Abu Bakar bin Khalaf. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi orang yang lebih dahulu wafat itu dia lebih selamat dari perubahan, lebih selamat dari fitnah dan yang lain-lain. Biasanya seperti itu. Jadi tadi kalau yang kita gambarkan Salasah, dia meriwayatkan ke ke bawah, misalnya ini Al-Baihaqi. Jadi seperti itu ya. Jadi riwayat yang ada Imam Baihaqi-nya lebih tinggi daripada riwayat yang ada Abi Bakar bin Khalaf. Kenapa? Karena Imam Al-Baihaqi lebih dahulu wafat daripada Imam Abi Bakar bin Khalaf. Ini dikatakan taqaddumi wafatir rawi. Al-ulu, sanadnya sama, dari Salasah anil Baihaqi anil Hakim, yang kedua an Salasah an Abi Bakar bin Khalaf anil Hakim. Kemudian yang keempat, al-ulu bitaqaddumis sama, al-ulu bitaqdimis sama. Ulu ditinjau dari lebih dahulu mendengar hadis. Al-ulu bitaqdimis sama ay bitaqaddumis sama minas syekh, yaitu dengan lebih dahulu mendengar hadis daripada syekhnya. Faman sami'a minhu mutaqaddiman kana a'la mimman sami'a minhu ba'dahu. Jadi ini cepat-cepatan mendengarkan hadis. Yang lebih dahulu mendengarkan hadis dari seorang syekh, maka dia sanadnya lebih tinggi. Meskipun yang kedua dia juga langsung mendengar dari syekhnya, cuman dia belakangan. Misalnya yang ada seseorang, dia belajar kepada seorang syekh, dia ketika umur 10 tahun sudah mendengar riwayat hadis tersebut dari syekh tersebut. Temannya sama-sama juga langsung mendengar dari syekhnya, cuman dia baru mendengar umur 30. Atau ini dari segi umur. Atau misalnya sama-sama umur 20-an tahun, cuman yang ini mendengar hari ini, yang satu mendengar hari ini hadisnya, yang satu lagi mendengar hadisnya besok. Jadi lebih cepat mendengar hadis, maka yang pertama yang lebih cepat itu lebih tinggi sanadnya. Contohnya di sini, misaluh an yasma'a sahsyani min syaikhin, ada dua orang yang mendengarkan hadis dari satu orang syekh, wa sima'u ahadihima munzu sitina sanah masalan. Yang pertama mendengar hadis tersebut sejak 60 tahun yang lalu. Wal akhar munzu arba'ina sanah, yang lain sejak 40 tahun yang lalu. Yang mana lebih dahulu, maka yang lebih dahulu yang mendengarkan hadis 60 tahun yang lalu. Watasawi al-adat bai ilaihima. Meskipun jumlah sanatnya sama-sama langsung mendengar. Fal awwal a'la minas sani wa yata'akkadu zalika fi hakiman ikhtalata sayhahu aw harafa. Jadi yang pertama lebih tinggi, lebih aula daripada yang kedua, karena dia lebih dahulu mendengarnya dari yang kedua. Baik. Kalau kita katakan mana yang lebih baik, sanad ali atau sanad nazil? Maka jawabannya adalah sanad ali lebih baik dari sanad nazil jika keduanya memiliki kekuatan validitas yang sama. Jadi sama-sama sahih hadisnya. Ada dua buah hadis, satunya syaratnya ali, satunya syarat nazil. Dari segi kekuatan semuanya sama-sama sahih, tidak ada cacatnya di dalamnya. Hanya saja berbeda. Yang sanad pertama perawinya sedikit, misalnya 3 atau 4, yang kedua hadisnya perawinya banyak, 7 atau 6. Maka sanad ali lebih bagus, lebih kuat daripada yang sanad yang kedua. Atau
Sanad nazil lebih baik kalau sanad nazil memiliki keistimewaan berupa ada faedah-faedah tertentu. Sama-sama sama-sama kuat hadisnya, sama-sama sahih hadisnya, cuman yang pertama sanadnya lebih tinggi sedikit, yang kedua sanadnya rendah, lebih banyak rawinya, namun sanad yang nazil ada faedah tertentu, ada tambahan ilmu yang tidak didapatkan dari sanad yang ali, maka sanad nazil di sini lebih bagus. Jadi tidak langsung kita katakan sanad ali lebih baik secara mutlak, tapi dilihat dulu dari mana kita dari ditinjau dari sudut pandang mana. Kalau sama semuanya sama-sama kuat, sama-sama sahih hadisnya, maka sanad ali lebih kuat. Tapi kalau sama-sama sahih sama-sama sahih namun sanad nazil memiliki keistimewaan tersendiri, maka dia lebih 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 baik. Dan ada beberapa kitab populer dalam masalah sanad ali dan nazil yang disebutkan oleh Imam Syekh Mahmud Tohan dalam kitabnya. Yang pertama, Sulasiyat Al-Bukhari Ibnu Hajar. Ini adalah kitab yang menyebutkan tentang riwayat 3 orang dari Imam Bukhari. Silakan dipelajari. Kemudian ada Sulasiyat Ahmad bin Hambal. Di Sulasiyat. Sulasiyat itu maksudnya rawinya 3. An fulan, an fulan, an fulan. Atau seperti kalau kita sebutkan ismu sulasi, nama yang tercaup 3 orang. Fulan bin fulan bin fulan, jadi 3. Ini adalah kitab yang membahas tentang masalah sanad ali dan sanad nazil, meskipun tidak secara umum ya, tapi ini secara detail tentang masalah-masalah tertentu. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis al-musalsal yang sudah kita sebutkan di muqaddimah ya. Al-musalsal bil hadis rahmah al-musalsal bil awaliyah. Maka kita akan pelajari ini pada pertemuan berikutnya, apa itu hadis al-musalsal. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nalqakum alal khair. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.